Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kita boleh mulai acara Manarema kembali. Semua ini adalah kemurahan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana pada saat ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam hari ini. Hingga setiap aktivitas kami boleh kerjakan, kami boleh lakukan hanya di dalam kasih, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan berbicara tentang dasar kehidupan kita orang percaya. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin ribut melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7. Merupakan satu dasar yang sangat penting yang harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Di sini dikatakan setiap orang, yaitu berbicara tentang pribadi lepas pribadi, ya, tentang pribadi seseorang yang percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa jikalau orang itu mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana, yaitu orang yang pandai, orang yang berakar, yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya, turun hujan, angin, ribut, badai menerpa, rumah itu tidak akan roboh. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki satu landasan yang teguh. Kita bangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Situasi saat ini, badai topan menimpa di dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Situasi suasana COVID yang masih belum selesai, keadaan ekonomi yang masih belum pulih, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, badai dan topan menerpa. Namun jikalau kita meletakkan bangunan kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka hidup rohani kita, kehidupan kita akan tetap kokoh, tidak tergoyahkan dengan badai dan topan yang menerpa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tadi dikatakan juga, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, di sini dikatakan ia sama dengan orang yang bodoh, ya, mendirikan rumahnya di atas pasir. Badai topan datang menerpa, rumah itu akan roboh. Bahkan di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, kerusakannya itu hebat. Hebat sekali. Karena apa? Karena bangunan itu akan hancur, akan roboh. Inilah dasar kehidupan kita orang percaya. Tuhan menginginkan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, kita boleh menempatkan bangunan kehidupan kita di atas batu karang yang teguh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita baca di dalam
Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, demikian bunyinya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, akan menyatakan diriku kepadanya. Di sini dikatakan, siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Di sini dikatakan juga, yang mengasihi aku dan mengasihi firmanku, orang itu akan memiliki dasar kehidupan iman yang teguh. Firman Tuhan memang sangat perlu, sangat-sangat perlu untuk menunjang kehidupan kita. Hidup ini harus punya arah. Apa tujuan hidup kita? Dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, apa tujuannya? Tujuannya kita merintis hidup ini, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kita ini bukankah sebagai seorang musafir? Musafir yang berjalan di dalam dunia yang fana ini untuk menuju ke rumah Bapa, ke surga yang mulia. Di sini kita tidak dapat berjalan sendiri. Di sini kita tidak mampu membawa perjalanan kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan menyertai kita. Dengan cara apa Tuhan menyertai kita? Peganglah firman-Ku. Lakukannya firman-Ku. Jikalau kita memegang firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, berarti kita sudah meletakkan kehidupan iman percaya kita ini pada sebuah landasan, yaitu batu karang yang teguh. Sehingga bangunan kehidupan kita ini akan menjadi kokoh. Hanya itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat menolong kita pada akhir zaman. Yang dapat menolong kita pada dunia pada saat ini. Dunia penuh tantangan. Banyak manusia menderita. Tetapi jikalau kita memegang perintah-Mu, yaitu firman-Mu, dan melakukannya, kita akan menikmati satu hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu bahwa hidup kita ini memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Hidup di dalam kasih, pertolongan, dan damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri. Yang mampu memberi kekuatan, yang mampu memberikan kebahagiaan, yang mampu membimbing langkah kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Saat ini, kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang mengalami kelemahan di dalam kehidupan imanmu, yang mengalami kegaduhan, kekacauan dalam kehidupanmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada beserta dengan kami. Pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hatimu. Undang Yesus masuk di dalam kehidupanmu. Agar Bapak, Ibu, Saudara sekalian tidak memikul beban hidup ini sendiri. Serahkanlah, serahkanlah. Biar hidup ini menjadi ringan. Biar hidup ini boleh memiliki satu sukacita dan pengharapan untuk menyongsong masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan dan pertolongan-Mu Bapa, atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu lah yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup ini. Firman-Mu lah Tuhan yang dapat menolong kami Tuhan, agar kami boleh membawa setiap langkah perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, menuju rumah Bapa,
di surga yang mulia. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang sudah mendengar kepada firman-Mu ini Tuhan. Mungkin mereka yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, Tuhan angkat semua permasalahannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sangat kami kasihi ini. Segera lalukan COVID pandemi yang masih melanda di muka bumi Indonesia ini. Mari Tuhan, pulihkan ekonomi Indonesia secara nasional. Sejahterakan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Hingga kami semua Tuhan boleh menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Hanya oleh kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa ini. Haleluya. Amin.